Masjid Patok Negoro yang berada di Mlangi, Nogotirto, Nggamping, Kabupaten Sleman. Di situ ada cagar budaya makam Mlangi, Nogotirto, Nggamping, Kabupaten Sleman. Situs cagar budaya makam Masjid Patok Negoro Mlangi, Nogotirto, Nggamping, di mana di situ ada makam keluarga keraton dan punggawa keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Kondisinya sangat memprihatinkan. Hal ini mendesak untuk diadakan revitalisasi cagar budaya tersebut ataupun pemugaran kawasan cagar budaya makam Mlangi. Menurut catatan keraton, bahkan di makam situs Mlangi ini semare kakek buyut Presiden Republik Indonesia kedua, yaitu Bapak almarhum Haji Muhammad Soeharto yang dikenal dengan Kanjeng Gamping. Bapak menantu dari, jadi nanti kawin-mawin sama itu yuk Mertonegoro kedua sama ketiga di sini. Oh, gitu. Kalau yang kisaran sana itu paling ya istrinya HP kan. Berarti kalau kondisi makamnya seperti ini mendesak untuk direhab ya, Mas? Nah, itu ya pas itu kan ya. Kondisinya seperti ini kan itu kalau itu dulu bagus, tapi kemarin erupsi itu loh, jadi sengnya juga kan, jadi bocor-bocor. Nayang. Iya, kena anu ini juga. Nah, ini kan udah anu itu gentengnya udah pada udah anu tumbuhan. Yang sare di situ tadi siapa? Gimana? Yang semare di situ tadi siapa? Ini anu istri HP ke-6. Istri HP ke-6. Di depan itu istri HP ke-6 ya. Kalau itu Mertonegoro kedua sama ketiga. Yang di sebelah. Ya. Sandeng. Ada juga sini itu malah sebenarnya, tapi banyak orang nggak tahu. Itu kakeknya Pak Harto. Kakeknya Pak Harto. Kanjeng Gamping, tapi itu nganu. Jadi banyak yang nggak tahu gitu lah. Karena Kanjeng Gamping yang bersangkutan sendiri tidak mau diekspos kalau masih keturunan sini. Pak Harto kan tidak mau. Kan dulu itu kan ya biasanya apa pejabat apa keraton itu kan mungkin anu kan apa banyak istrinya gitu. Oh gitu. Jadi dari biografinya Pak Harto sendiri kan dia nggak mau kalau. Tapi sebenarnya itu Kanjeng Gamping itu eyangnya Pak Harto. Eyangnya Pak Harto ya. Oh. Iya. Yang nitipkan ibunya di bawah pohon apa itu, kepel itu ya? Oh bukan, di sana masuk cungkup ya. Oh, masuk cungkup ya. Jadi itu Pak Harto dulu kenapa bisa dikemusuk itu kan dari yang Kanjeng Gamping. Ya. Kalau dalamnya itu mungkin di sekitar Kauman sana itu. Jadi kalau yang ini siapa, Mas? Ya, ini keturunannya. Sekarang nganunya di keraton ya pejabat ini tumbang itu KRT. Tentang pengembangan kawasan wisata religi Patok Negoro. Nah, konsepnya nanti Patok Negoro itu sebagai bagian dari cagar budaya. Nah, karena bagian dari cagar budaya, maka akan ditata kawasan di sekitarnya, termasuk kaitannya dengan prasarana dan sarana. Nah, rencana awalnya itu nanti akan dibuat perumusan
perusahaan dari apa saja yang diperlukan untuk pengembangan itu. Tadi sudah dapat masukan dari beberapa tokoh di Melangi. Nanti dari perusahaan itu akan diajukan ke OPD yang ada. Misalnya kaitannya dengan prasarana drainase itu nanti ke PU, dari pembangunan renovasi masjid itu nanti dari Danais, terus dari pengembangan wisatanya nanti dari Dinas Pariwisata. Dari semua yang didiskusikan tadi itu mungkin akan kita adakan diskusi lanjutan. Yang jelas yang paling urgen tadi sudah ditentukan, yang paling penting itu bagaimana Melangi dari luar, kan itu ada Albun Latifah, ada jalan tol. Itu bagaimana nanti Melangi itu bisa tahu bahwa ini bagian dari Patonegoro. Patonegoro kan ada 4, Pelosok Kuning, Melangi, Bantul, itu Kota Gede, itu kan. Itu akan dibuat regol dulu, yang bahwa ini wilayah Patonegoro. Itu nanti akan disarah prasarana jalan yang memadai. Terus di sana itu kan banyak orang berziarah. Berziarah itu hampir setiap berapa bulan, misalnya ada menjelang puasa itu kadang-kadang 100 bis. Terus yang ziarah itu banyak, itu ribuan. Itu nanti kan sana kan ada tanah yang sudah dibeli oleh Dizi sekitar 1 hektar. Itu mungkin nanti akan diharapkan dijadikan lahan parkir bis dan pengembangan UMKM di sana, pakai kios-kios itu dan fasilitas pendukung MCK dan sebagainya. Nah dari situ nanti bisa membawa dampak kepada masyarakat, juga pada pemerintah, kaitannya dengan retribusi. Nah, selama ini nggak ada retribusinya, habis banyak itu nggak ada, jadi liar gitu. Nah ini nanti akan diharapkan agar itu dikembangkan, nanti bisa mendapat retribusi dan pengembangan UMKM masyarakat. Yang selanjutnya kaitannya dengan pengembangan masjid Patonegoro itu kan, kalau Patonegoro itu kan motor nggak boleh masuk, sehingga orang di depan masjid itu banyak motor. Maka diharapkan penyediaan lahan untuk parkir motor, sehingga nanti ketika orang masuk masjid itu motornya nggak kelihatan di depan, nutupnya regolnya itu ya, yang intinya sementara itu. Tapi untuk pengembangannya nanti akan menyeluruh, kaitannya dengan penataan jalan, penataan ipal, penataan itu akan menyeluruh, sehingga nanti sana itu bisa diharapkan menjadi sebuah wisata religi yang kaitannya dengan Patonegoro. Karena orang ke sana itu kan ada makam, makam Kiai Nuriman. Makam Kiai Nuriman itu kan adiknya si Sultan Hamengkubuwono II, adiknya itu. Dia adik kandungnya Hamengkubuwono II zaman Giyanti dulu. Nah itu kan dia makamnya di sana dan itu sudah menjadi bagian keluarga keraton. Di sana sudah ada catatannya keluarga. Sehingga nanti di samping Patonegoro juga akan menata makam itu sebagai budaya kayak Imogiri itu. Saya kira itu ya yang mungkin bisa saya sampaikan. Itu kan itu batu kapur itu Pak ya kan. Iya, masa-masa itu gitu loh masa. Iya. Jadi sampean ke Kudus, sampean ke itu kan yang tahun-tahun iya. Itu yang ada kacanya. Ini itu makam paguyuban apa itu? Terah Martonegoro Martonegoro Kornel. Nggih. Martonegoro Kornel itu Pangeran Patih Danurja kedua.
Ini kan keluarga keraton semua, ini putrinya Bin. Kanjeng Gamping itu yang ada kacanya itu. Oh gitu. Ini Kanjeng Gamping. itu yang menurunkan Pak Harto langsung. Ini kakek buyutnya ini. Itu Kanjeng Gamping yang menurunkan Pak Harto. Namanya siapa tapi Kanjeng Gamping itu julukannya. Sejarah itu kan nganu kan. Jadi dari Ini itu istri HB ke-6 itu yang pojokan. yang paling ujung Iya, sana, istri HB ke-6. Nah, dia dikubur ke sini kok enggak di sana karena ikut anaknya dikubur di sini sama ini. Berarti Ini anaknya namanya meninggal dulu. Iya, ya mungkin seperti itu ya. Ya, ini apa? Ini kan menantunya Gondokusumo namanya. Ini menurunkan anak-anaknya. Terus Ini kalau ini dibangunkan kan ini yang di depan itu dikubur paling muda ya. iya, iya. Ini paling muda tahun 1965. Paling muda ini itu langsung anaknya ini dua ini, ya kan? Menantu lalu ini. Ini anak-anaknya ini. Sama ini yang ini dari sana. Martonegoro Kornel itu. Kalau dalam sejarah Patih Danurejo kedua, Pak. Patih Danurejo kedua itu gelarnya Martonegoro. Berarti Patih Danurejo itu ada dua? Banyak. Oh banyak. Yang pertama itu kan Patih Danurejo Nun Sewu yang dianggap patihnya HB1. Nah, yang dianggap berkhianat itu. Oh, itu sejarahnya lagi. Jadi itu bukan saudara ini nih. Jadi jadi ini ya, ini sejarahnya saya jangan. Kan biar ndak anu ya. Iya, iya. Patih Danurejo pertama itu kan dari Banyumas. Oh iya. Iya kan? Iya. Namanya kalau tidak keliru Yudonegoro. Julukannya Tumenggung Yudonegoro. Itu punya anak ini. Apa ini malah cucunya? Itu jadi patih kedua. Gelarnya apa itu tadi Danurejo kedua. Danurejo kedua. Lalu yang ketiga itu malah anaknya ini, anaknya Patih Danurejo pertama itu. Jadi malah pamannya Patih Danurejo ke tapi tidak dulu kan waktu perang sama Inggris itu kan tidak disetujui penunjukan ketiga itu. Maka tidak tercatat. Lalu Patih Danurejo keempat ini berasal dari Mojokerto. Jadi bukan dari ini tadi keturunan dari ini tadi, tapi dari Mojokerto. Terus yang didatangkan untuk menjadi Patih Danurejo keempat. Namanya siapa itu ya? Saya lupa. Terus yang berkhianat tadi melawan Diponegoro yang keempat itu tadi. Oh, yang melawan. Kalau ini malah besanan sama Diponegoro itu kan. Iya. Iya. Itu kan Danurejo kan. Lalu yang kelima itu yang jadi itu panglimanya Diponegoro dulu yang patih kelima itu. Itu pakai Danurejo kedua lah. Selanjutnya pakai nama apa saya kurang tahu. Tapi setahu saya 1, 2, 3, 4, 5 itu. Yang empat ini tadi bukan saudara, bukan apa-apa tadi. Dari mana? Mojokerto. Oh gitu. Jadi kalau ini mau direvitalisasi, dibangunkan cukup yang bagus kan ini bagaimanapun juga sejarah gitu kan. Iya. Ini dulu pejabat keraton semua. Oh ini. Jadi ini entah menjadi sampai sekarang pun itu yang mana itu anaknya KRT Suharsaryo itu masih di sama KRT Suryo Atmojo. Ini sudah ada. Medet enggak. HB1 itu adiknya Mbah Kiai Nuriman. Apa dinobatkan? Ya istilahnya ada hubungan apa dengan Mbah Kiai, disuruh diberi ini tanah perdikan Melangi. Istilahnya kan seperti itu. Diberi tanah perdikan Melangi. Lalu mendirikan Masjid Patok Negoro. Nah, itu Mbah Kiai Nuriman itu. Yang dianu dulu anaknya Mbah Kiai Nuriman yang di itu sebelum perang Diponegoro 1784 atau 17 perang Diponegoro itu 1825 sampai 1830 ya kan. gitu, ya. Jadi dan itu masanya HB ketiga kan dia putranya ke HB ketiga iya.
putra HP ketiga ya, perang Diponegoro kan masa itu 18. Kalau ini Mbah Yenur Iman itu 1744 kalau tidak keliru kan namanya. Dia putra dari mana? Yang Amangkurat keempat, Amangkurat Jawi. Ibunya Mbah Yenur Iman itu di Jawa Timur sana, putranya Untung Suropati. Kalau Mbah Kiai Nur Iman itu makamnya di dalam, belakang itu ya, nanti di belakang kalau masjid. lewat selatan aja biar nganu enggak usah basah. Ya. Enggak, Istilahnya non sewu orang yang paling sepuh dimakamkan di sini Mbah Kiai Nur Iman itu. Ya nganu kurang tahu gitu loh. Oh. Kalau yang pertama itu. Tapi yang tokoh di sini paling disepuhkan itu Kiai Nur Iman. Kiai Nur Bahwa Iman. sebelum itu misalnya Patih Danurjo kedua sama Mbah Kiai Nur Iman dulu mana? Sedone. Oh, gitu ya. Iya. Ini kan namanya Sedo Kedata dulu yang ceritanya dihukum mati. Tapi Patih Danurjo itu. ya,